Ke game yang ketiga atau bahkan RRQ menemukan jawaban atas King Slayer MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Wow, satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan karena ini adalah match point untuk RRQ Hoshi. Lepas kutukan atau kembali menjadi ancaman karena munculnya juga unique pick yang sekarang dimunculkan dan Minsitarnya ternyata di tangan Dairen. Nah, oke, Minsitar EXP. Ya. Di tangan Dairen ya. Tapi aku suka sih, maksudnya ya ini yang aku mention tadi ya, bahwa satu tim ini wajib untuk punya ya at least minim lah 2 atau 1 cheese pick ya kan seperti ini. Jadi gak bakal bisa ditebak juga ini bakal menuju kemana nanti buat gameplaynya mereka. Waduh, Veldora sih bener-bener akan coba disiksa sih kali ini. Disiksanya ya bukan di laning doang, tapi disiksa di tim fight besar loh. Dicucuk-cucuk. Dicucuk-cucuk. Tapi wah, 4 Tenacity yang dibawa oleh RRQ Hoshi Om. Yap, bermain sustain nantinya ya. Ini jelasnya untuk bisa menahan juga damage yang diberikan Eternal Guard buat di early game. Apalagi kan Eternal Guard di combo dengan penalty zone tuh nanti. Sih bakal lumayan berbahaya juga. Dan dua emblem tank yang dipakai sekarang buat RRQ Hoshi ya, Hylos dan juga Minsitar. Jadi ya Dairen akan bermain sedikit lebih pasif dulu di bagian belakang. Agak sedikit lebih hati-hati pasti tapi Ido. Tapi lihat di depan sana, para pasukan dari tim Geek Farm mereka coba di-invite angle sedikit demi sedikit. Walaupun ada susu di sana, tapi Enherside terlalu sakit untuk seorang Paliski. Sekalipun dia adalah sosok seorang Tiris lah, tapi Enherside itu udah nggak bisa dipungkiri Ulda juga mau. Dan ternyata ini dia, ada R7. Kalau kata viewersnya ada Abang Chip. Abang Cip, Abang Cip, R7. Lihat kali ini R7 kita dalam 3 season terakhir. Apakah menurut R7, RRQ mampu menghilangkan Kryptonite atas Geek Farm? Coba. Jawabnya nanti ya. Coba jawab. Jawab kalau komentar. Kaget. Tapi ya kalian juga bisa kunjungi channel official streamer MPL ID. Mewing dulu boleh. Gak ada itu. Mewingnya apaan itu, wey? Hei, gak ada mewingnya. Mewing. Kayak Om Wawa juga mewingnya. Sama Pak itu mah. Iya, oke. Tapi ya, Turtle udah muncul, bakal dipegang dulu nih Rinsnya. Oke, tapi ternyata Aboy bakal coba di fake. Di arah belakang, kondisi menuju ke arah Gaud. Seorang Rins bukan sebuah jawaban. Karena Rins masih bisa selamat, tapi nampaknya Paliski zoning out yang terlalu baik dan maksimal. Flicker for defense, tapi out of nowhere mereka memaksa kembali untuk mendapatkan satu sosok orang Paliski dapat squad. Memang di tangan, tapi lihat sosok King's Calling yang membuat Veldora terperangkap di depan sana dan bahkan membuat para pasukan dari tim Geek Farm melakukan zoning out. Satu momen kill berhasil didapatkan dan Veldora one last hit gagal untuk menjadi sebuah penentu karena sosok dari Aboy menutup jalur masuk dari salah satu Suji. Oh ini fightnya panjang banget sebenarnya, tapi di arah top lane Blazing Duet sepertinya hanya untuk clear aja. Tapi balik lagi, lihat dari adanya Veldora ini super strong Om. Yap, nge-buying time ya. Cukup panjang dan juga cukup lama dan pada akhirnya untuk Turtle yang pertama bisa diambil untuk Geek Fam juga. Ya. Tapi kita tahu adanya potensi untuk bisa menangin teamfight dengan long teamfight seperti itu adalah waktu King's Call-nya dibuka. Jangan sampai Veldora ini bisa keluar, tapi tadi kan keluar dia. Keluar dia. Karena musuhnya, karena teman-temannya dari RRQ sekarat semua, dia harus mundur. Sedangkan di sana, mereka masih membutuhkan Skylar untuk bisa ngezoning belakang, ngedeliver damage lewat belakang. Tapi karena nggak ada Skylar, mau nggak mau mereka harus mundur. Dan kekuatan dari Nolan ini akan kita lihat ya, farming pattern versus bagaimana bisa farming hero. Yang dimainkan Julian tadi. Tapi kalau ngeliat dari potensi late game-nya juga nih, bagaimana Skylar dengan Cloud-nya, dia cukup pede Om dengan sprint yang dibawa. Dia pede nggak ada stopper berarti untuk dirinya. Ya tapi harus hati-hati juga karena Cloud ketemu dengan Moskov di late game ya, Spirit of Mystery nih. Itu yang lumayan nyeri nanti. Itu yang aku pertanyakan, Skylar berani banget ya. Aku tahu dia pemain Cloud yang sangat-sangat jago, sangat-sangat kuat. Tapi dengan ada sprint kali ini apakah benar-benar mampu? Dan lihat steal terhadap gold buff. Pas banget ya. Masih dapatkan nama Skylar dengan Art of Thievery-nya. Iya bener, Art of Thievery, bener seni mencuri. Seni mencuri. Hehehe. Not bad. Not bad. Dan bakal lihat King's Call telah dibuka. Dekat belakang Veldora. Masih bisa bertahan di belakang sana dan tidak ada King's Call. Rinsya masih menjadi bulan-bulanan warga dari Geek Farm. Satu target utama yang tidak ada henti-hentinya yaitu Rinsya. Targetingnya mau coba untuk geng ke bawah tapi ternyata belum berhasil. Betul. Mid lane yang hilang akhirnya membuat dari upaya dari RRQ Hoshi ini cukup gagal. Ya, karena Minsitar kan, base damage-nya dia juga kecil untuk di early-nya. Dan lihat ada penalty zone di depan sana. Ingat, nggak boleh sembarangan. Dan mereka harus hitung detik menuju ke arah Turtle. Kalau Vincent terlalu greedy, memaksa mendapatkan semua jungle dan juga kill terhadap Skylar. Tapi mereka kehilangan Turtle, itu bahaya juga. Harus ada kalkulasi yang matang.
Oke. Yep. Dan masih bisa farming untuk Vincent ya sekarang. Belum ada target yang lebih lagi, tapi bagaimana dari Geek Farm sudah mulai untuk bisa melakukan setup nih di turtle yang kedua. Ini bakal dipegangin nih sih, di Dairon-nya juga berhadapan dengan Veldora. Oke, Veldora langsung mundur ke arah belakang. Veldora tidak mau terlalu terburu-buru untuk membuka badan karena dia tahu kali ini Dairon sudah berada di posisi level yang ke-7. Thunderbolt sudah di tangan dirinya yang bisa ngebuat Veldora itu bisa tumbang dengan sangat cepat. Oke, masih coba untuk ditarik ulur dulu. Tapi Rins Kings Cole-nya dapetin Vincent! Dairon! Dan bahkan di depan sana lihat Veldora terperangkap tapi Kings Cole-nya sudah selesai. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka mencoba melakukan following up. Enhance Sword telah dikeluarkan. Penalty Zone. Berikan Roston Susujin. Mereka mau menukar dengan jungle tapi Susujin gagal untuk selamat. Masih cukup adil. Rinci is coming. Spear of Distraction-nya gagal mendapatkan siapa. Mudah Walasi dari serang Apoy. Apoy kali ini harus tumbang sabetan terakhir dari Dairon. Menyelamatkan poin kill atas seorang Apoy. Oh, Flicker, Dairon masih dicoba untuk dikejar. Tangkap lagi? Oh enggak kena. Spear of Glory yang tidak kena. Tapi juga dengan ada Spear of Destruction tadi yang membuat dari Masako nggak bisa join fight-nya, Om. Ya, karena memang masih belum kena ya. Yep. Itu kalau kena bahaya banget sih, Ul. Itu bisa 5 versus 4 tadi di fight-nya. Yap. Dan ternyata, weh! Yeah! Buset! Akhirnya! Itu bukan 3-15-6. 3-1. 3-1-5-6. Akhirnya Jonathan Liandi setelah sekian lama masuk ke MPL ID Extremer. Selamat datang Jonathan Liandi! Gusian 3-1-5-6. Gue bantuin tuh, Jo. Iya. Gusian itu bukan feeder carry ya. Nah! Harus lagi tenang, lagi tenang. stay cool. Oh enggak. Mode ngambek gamut. Oh, model ngambek. Jonathan Gamut namanya. Tapi lihat dong, pengen ketawa dia. Elah. Tapi nampaknya kita akan lihat balik lagi ke dalam in-game dan Emperor kali ini. Mantan BAI Fosa, kan BA pakai ya? baju RRQ sekarang. Gak apa-apa, Gusian 3-1 kok, ingat-ingat. Tapi ya, balik lagi kali ini dari Geek Fam, mereka cukup unggul. Dan upaya dari Dairon untuk bisa dapetin poin-poin pick off dengan Spear of Glory-nya masih belum kelihatan optimal nih, Om. Iya, karena ya balik lagi ini belum punya damage ya. Buat si Minsitar, apalagi dengan emblem tank yang dibawakan juga. Lihat mereka memaksa Veldora kembali. Masih menjadi sebuah jawaban, tapi lihat Tyrant. Sekratul maut bakal coba dipaksa dan King's Call-nya telah keluar tanpa ada impact sama sekali. Skylar memilih untuk mundur terlebih dahulu. King's Call-nya masih belum bisa menahan damage yang banyak di depan sana. Tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ, mereka akan kehilangan satu buah turret. Dengan adanya Cross Pathway dibuka, terus juga seorang Paloyski. Dan lihat Paloyski belikan for defense, Susuchi juga harus mundur ke belakang, gak ada damage. Yep. Terlalu kuat Paloyski untuk bisa di take down. Wah itu di target abis sih, tapi kuat banget ternyata Terizla nih. Tebal ya, Iron Skin yang dipegang dengan Terizla juga. Dan Nolan-nya farming terus-terusan. Dia bisa tadi, waktu ada team fight, dia ingin membuat lebih banyak XP dan juga gold. Yap. Tidak lepas juga dengan adanya tenang silat dari Aboy yang ternyata ini adalah hero tertinggi rate kedua sejak debutnya dengan 18 kali pick dengan 66% win rate ya, dan itu adalah game fact by GoPay yang bisa kita sampaikan juga. Terlihat Eternal's Guard ini juga dia bisa maksimalin banget nih timingnya. Yap, dan follow up-nya dia kan Yap. tadi. Bagaimana yang kena tadi dengan Dark Wave-nya, langsung di follow up juga dengan Deadly Grasp yang bisa diberikan Vexana. Karena banyak hero yang tebal, tapi lihat di sini Aboy item ketiganya cukup unik kok Mawa. Aboy. Oke, ada Wishing Lantern. Ini buat Aboy ya. Karena mungkin berhadapan dengan hero tebal juga semacam Hylos. Jadi butuh untuk Wishing Lantern membakar lah sedikit full HP yang diberikan Hylos juga. Atau bahkan untuk mencita dengan defense item. Yap. Dan sekarang masih menunggu ke arah Lord yang masih ditarik ulur. Dan RRQ Hoshi mereka dalam keadaan yang cukup tertinggal. Tapi Skylar-nya masih belum join juga. Skylar masih coba untuk sibuk farming. Apakah ini RRQ masih coba untuk nge-delay ini, nge-buying ini menuju ke arah late game? Yap. Oke, Mereka bisa nge-buying time. Karena ada Cloud buat late game. Tapi buying ke arah late game, mereka jangan lupakan juga ini teman-temannya tersiksa banget sih. Boleh buying ke arah late game, tapi mereka juga harus pikirkan gimana caranya bawa game ini ke late game. Bukan hanya nunggu ke arah late game, tapi gimana bawa ke late game. Team fight-nya dimenangkan atau still ke arah Lord. Tapi nampaknya kalau ngomongin ke arah Geek Farm yang terlalu berani memasang ke arah seorang Idok, damage-nya terlalu besar. Tenaga dikeluarkan, Idoknya tumbang di belakang sana. Langsung ada Skylar, sedikit demi sedikit Pokemon juga seorang Paloyski, gak ada lagi jalan dan bahkan satu buah point kill. Dan berhasil dan Pro Skylar berhenti dengan satu buah point kill dan seorang Masako. Skylar, no win of nature, no purify. Dia nggak bisa bermain dengan maksimal kali ini, dia harus pelan-pelan. Dia harus menunjukkan late game dan Lord di tangan dari tim Geek Farm. Dan itu dia, dengan adanya satu Blazing Duet dan juga Spear of Destruction yang masuk.
tanpa adanya self defense yang bisa dimiliki oleh Skylar tercancel dan akhirnya pun dirinya harus tumbang. Membuat keuntungan besar kali ini bisa diamankan oleh Geek Fam. Karena Lord mereka dapatkan dan poin kill mereka kumpulkan. Yap, dan semakin lama sebenarnya untuk gamenya berjalan juga, ini cukup menguntungkan bagi Geek Fam. Ya, Mereka punya Moskov loh, jangan lupa kan. Dan Moskovnya sudah mulai join nih buat tim Fanny, jadi sudah lumayan cukup berasa untuk damage yang diberikan dengan Geek Fam. Apalagi dengan badan-badannya nih, Veldora, ada Baloski aja dengan konsep yang sama. Tapi dengan damage yang bakal bisa keluar juga, damage output yang jauh lebih besar dibandingkan game sebelumnya. Yap. Dan bagaimana winning condition yang harus dimainkan sama RRQ Hosho? Ya, bawa late game juga sih, ajak buat main split push ya. Sabar ya. Ya, main sabar aja, coba bawa buat ke late game-nya. Ada Cloud yang memang bisa dimaksimalkan harus. Tapi Julian-nya ini yang memang kalau bisa dapetin kesempatan ya buat instant pick off, ini wajib banget. Tapi Julian kalau mau main instant pick off dia nge-flank sih om. Backline dari tim Big Farm ini banyak yang bisa dia makan. Dibandingkan dia harus main front to back itu berat banget. Karena Skylar kondisinya kali ini tertinggal hampir 1.500, dia di 1.300 gold. Jadi jauh banget item yang tertinggal dari seorang Skylar gitu Iya. loh. Dan juga Veldoranya dia ada satu Winter Crown ya. Jadi dia bisa nge-buying time di depan. Oh, Balo juga Winter Crown. Oke, Winter Crown buying time yang akan coba dilakukan oleh para pasukan dari tim RRQ. Tapi nampaknya di depan sana, tim Geek Farm mereka masih belum bisa menerobos ke arah Suret. Sekalipun Vincent ingat, nggak boleh keulang kembali Vincent. Dia benar-benar fokus mendapatin satu flanking dan akhirnya terkena King's Call. Wah kelar. Yep. Dalam keadaan under kayak gini juga priority farming untuk RRQ Hoshi mereka cukup bingung ya kayaknya. Mau Iya. kasih ke Skylar? Kayaknya Atau harus ke Sutsujin? Skylar sih. Yang paling tepat ya, karena untuk sementara waktu Sutsujin di awal ya dia udah dapetin itemnya tadi. Kayak power spike-nya oke lah, levelnya sudah lumayan ya, hampir setara dengan pemain-pemain Geek Farm. Kita retribution. Tidak segan-segan untuk membuat adanya purple buff bisa diamankan oleh Vincent juga. Untuk kali ini tidak banyak yang bisa dilakukan oleh RRQ Oh, Hoshi. penalti zone dari seorang Baloski telah dibuka begitu saja. Fokus menuju ke team fight, tapi nampaknya berpasukan dari tim Geek Farm. Mereka coba untuk melakukan fight time. Damage terlalu besar. Defensive move dari seorang Baloski membuat sosok dari RRQ kayaknya harus agak cukup disengage juga. Dia nggak boleh terburu-buru. Kalau dia terburu-buru lihat di arah top lane itu gerobak udah banyak banget bisa menghantam best suret mereka. Yes, dan juga tadi ada Spear of Glory yang connect dari Dairon, tapi nggak langsung di-commit dengan adanya satu buah King's Call nih Om. Iya, kayak memang lumayan berat lah kapan untuk bisa dibuka King's Call. Karena King's Call bukan skill yang bisa di-spam terus-terusan. Yep. Ultimate yang dipegang, jadi harus penuh dengan pertimbangan juga kapan Iya. untuk dipakai. Karena kalau dipakai ya at least dapat satu atau dua lah. Kalau nggak dapetin poin itu kayak rugi juga sih buat buka King's Call atau nggak dapet objektif gitu. Kalau mau gambling dan berani ya Om ya. Kalau mau gambling dan berani, Julian ya makan Moskov. Wah itu berat Kalau sih. mau gambling dan berani. Lumayan berat, tapi Iya. ya bisa lah dilakukan. Atau Pakai hindsight ya. Atau kalau enggak ya mereka harus nunggu di dalam rumput juga, maksimalin aja. Ini ada Dairon, ada King's Call, tunggu di rumput, buka dengan King's Call-nya kalau memang Vincent lagi melintas. Iya. Dan sekarang dari Geek Fam juga turretnya masih belum ada yang hancur sama sekali loh. Mereka jaga semuanya dengan cukup baik. Apalagi bicara tentang laning jauh juga ini dikontrol dengan cukup bagus dengan adanya Masako. Iya. Ini Masakonya udah jelas bakal main lane jauh terus ya. Ya. Jadi dia bakal join teamfight dengan Spare of Distraction. Oke, Paloski, dia tahu nggak ada flicker lagi. Tapi nampaknya dengan energi di depan sana, Dairon sekarang mau dan langsung membuka vision begitu saja. Perpasukan dari tim RRQ Hoshi. Mereka kehilangan Nidong, mereka ke depan dan King's Call. The blasted red from Skylar. Harus mundur ke arah belakang, dia bisa terus sakit dan tanpa ada Purify Skylar. Sprint for defensive, mereka kehilangan 3 pemainnya. Tidak ada jawaban untuk bisa menghentikan permainan dari seorang Paloski dan kawan-kawan. King's Call masih belum efektif. Yap, dan terlalu kuat ya dari Geek Fam-nya ini untuk makan semua damage yang disumbangin sama RRQ Hoshi. Iya. Ini belum ada damage sebenarnya. Kalau kita bicara, EXP-nya nggak menyumbangkan damage sama sekali. Beda dengan Popheus kan yang bisa mencicil juga dengan Infernal Pursuit tadi. Dan bahkan penalty zone yang bakal langsung di-spam. Ini kelihatan banget. Kalau memang nanti ada Sutsujin yang lepas kelihatan langsung di penalty zone. Yap. Langsung dipaksakan untuk menggunakan semua source skill-nya dia. Ya itulah kenapa aku lebih memilih dibandingkan dia yang ngebuka dan dia akan di-engage. Aku lebih suka kalau dia nge-engage terlebih dahulu. Dia nge-camping, dia cari di mana berdua atau sendiri tapi pastikan Moskov yang dia makan. Oh ya, tapi sekarang Moskov juga udah jadi full item sih. Full, dia kaya Full item. kaya raya dia dari tadi nih si Masako. Wait. Memang mengerikan tapi lihat penalti shot dibuka seorang Paloski.
Mundur ke arah belakang, team fight dengan Eternal Guard membuka dan mega kill dapat kemudian Saudara Blast dan Pro Skylar masih bisa terhentikan dengan adanya Wind of Nature. Masa comprehend dapat di depan sana Susujin menjadi sebuah jawaban kah? Tapi dengan adanya para pasukan dari tim Geek Farm dengan mundur disengage mereka ingin menggerogoti seluruh base turret yang dimiliki dari tim RRQ. Oke, dan ternyata masih bisa defense walaupun kayaknya Geek Fam bakal coba untuk memaksa adanya satu wave lagi nih. Paksakah? Geek Farm paksakah? Tapi Skylar di sana depan terlalu berani membuka vision, Sabar gak sih? hilang immortality dari seorang Paleski dan Skylar nampaknya penalti zone juga seorang Idong. Dia cari badannya, mereka kill Idong jadi dia nggak bisa melakukan defensif dan ini dia pasukan dari RRQ berhasil ditekuk di game yang kedua. The King Slayer bangkit dari kekalahan game pertama.